warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Adakah yang tidak masuk hari ini? Baik, jika nihil, Ibu langsung saja akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yakni drama. Sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, silakan mengisi pretest terlebih dahulu. Ibu akan melampirkan linknya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, adakah yang sudah pernah menonton drama? Lalu, adakah yang sudah tahu pengertian dari drama? Atau di manakah kalian menonton drama? Di YouTube? Oh, di YouTube. Baik. Langsung saja Ibu akan membahas materi. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian dari drama. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari drama. Baik, sebelum Ibu memasuki materi drama ini, Ibu akan menyinggung terlebih dahulu mengenai karya sastra. Jadi karya sastra itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni puisi, yang kedua yakni prosa, dan yang ketiga yakni drama. Ketiganya memiliki perbedaan. Yang pertama puisi. Puisi yakni berbentuk bait dan baris. Yang kedua prosa. Prosa berbentuk teks dan paragraf. Dan yang ketiga yakni drama. Drama berbentuk pementasan atau dilakonkan dan diperankan. Baik, materi kita pada pagi hari ini yakni drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, draumai, yang memiliki arti yakni bertindak, berlaku, dan beraksi. Yang pertama, pengertian drama secara umum. Drama adalah kisah kehidupan yang dikemukakan, dipentaskan berdasarkan naskah, menggunakan gerak, unsur pembantu lain seperti dekorasi, kostum, riasan, lampu, dan musik. Serta drama ini disaksikan oleh penonton. Yang kedua, terdapat ciri-ciri dari drama. Yang pertama yakni disampaikan dalam bentuk dialog dan monolog. Yang kedua, memiliki tokoh atau karakter yang diperankan dengan riasan, aksen, atau penampilan tertentu. Yang ketiga, teks drama memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemeran seperti mengatur ekspresi, marah, senang, melakukan aksi, berlari, melompat, dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni penulisan percakapan tidak perlu menggunakan tanda petik karena drama secara eksklusif menggunakan bentuk dialog. Yang ketiga yakni ada struktur drama. Drama memiliki 3 struktur. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga epilog. Di dalam dialog terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur dari masing-masing drama. Jadi pengertian dari masing-masing drama, struktur drama. Yang pertama prolog. Prolog yakni kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator, bahkan bisa saja disampaikan oleh tokoh tertentu. Jadi di dalam prolog ini bisa saja menggambarkan tokoh-tokohnya, seperti tokohnya bernama siapa, lalu perannya sebagai apa, seperti itu. Yang kedua yakni ada dialog. Yang kedua yakni ada dialog. Dialog memiliki 4 bagian. Yang pertama yakni Orientasi yakni bagian awal cerita yang berisi penggambaran situasi yang sedang atau sudah terjadi oleh pemeranan. Yang kedua yakni komplikasi yakni bagian pengembangan cerita yang berisi masalah yang dihadapi tokoh-tokoh di dalam drama. Yang ketiga yakni resolusi, bagian akhir dari drama yang berisi penyelesaian masalah. Dan yang keempat yakni koda yang berisi akhir cerita atau ending. Lalu yang ketiga, unsur struktur drama yang ketiga yakni epilog. Epilog yakni kata-kata penutup yang berupa simpulan dan biasanya berisi amanat atau tentang keseluruhan isi dialog yang sedang berlangsung.
Keempat, yakni unsur drama. Drama memiliki dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun yang berada di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun yang berada di luar daripada cerita. Baik, Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik yang pertama yakni ada tema. Tema yaitu gagasan utama dari cerita. Yang kedua ada latar. Latar yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana dalam cerita atau drama. Yang ketiga yakni ada tokoh. Tokoh adalah pemegang peran yang ada dalam cerita. Yang keempat ada penokohan. Penokohan yaitu proses penciptaan citra tokoh. Jadi dalam penokohan ini ada tokoh protagonis, antagonis, dan tertagonis. Jadi tokoh protagonis yakni tokoh yang baik. Yang kedua tokoh antagonis, tokoh yang seringkali didefinisikan sebagai tokoh yang jahat. Dan yang ketiga tokoh tertagonis yakni tokoh yang memiliki kedua sifat dari protagonis dan antagonis. Jadi ada tokoh yang baik dan juga jahatnya seperti itu. Yang kelima yakni dialog. Dialog yaitu percakapan antara tokoh. Yang keenam yakni ada konflik. Konflik yaitu keterangan atau pertentangan dalam drama. Yang ketujuh yakni ada alur. Alur yakni rangkaian yang terjadi selama jalannya cerita drama. Yang terakhir adalah ada amanat. Amanat yakni simpulan tentang ajaran atau pesan yang berada di dalam cerita atau drama tersebut. Baik, Ibu akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi dua, yakni unsur ekstrinsik yang terjadi dalam masyarakat dan unsur ekstrinsik yang terjadi pada saat pementasan. Jadi unsur ekstrinsik yang terjadi di masyarakat yakni unsur pembangun di luar yang berkaitan dengan kondisi atau kondisi masyarakat setempat. Yang kedua yakni unsur pembangun di luar yang berada di dalam pementasan atau di dalam panggung. Ekstrinsik yang pertama yakni unsur ekstrinsik yang terjadi di masyarakat atau di dalam masyarakat. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor sosial budaya, yang ketiga ada faktor pendidikan, yang keempat ada faktor politik, dan yang terakhir ada faktor kesehatan. Jadi faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pendidikan, politik, dan kesehatan ini juga sangat berkaitan atau berpengaruh dalam jalannya cerita atau jalannya naskah itu terjadi. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik dalam pementasan. Yang pertama yakni ada faktor psikologis dari tim atau kru, yang kedua faktor pendanaan, yang ketiga faktor reaksi penonton, yang keempat ada faktor keadaan panggung, dan yang kelima ada faktor kostum dan hiasan. Jadi faktor ekstrinsik dalam pementasan ini faktor yang terjadi di dalam pementasan. Jadi seperti contohnya faktor keadaan panggungnya seperti apa, rumah riuhnya penonton seperti apa. Lalu ada juga faktor pendanaan dari jalannya rangkaian drama ini seperti apa. Lalu ada faktor reaksi penonton. Jadi penontonnya ini menonton drama ini seperti apa, ada yang sedih atau ada yang senang dan sebagainya. Yang kelima ada kaidah kebahasaan. Jadi Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam drama. Di dalam kaidah kebahasaan drama terdapat 5, yakni yang pertama kata ganti atau pronomina, yang kedua ada kata kerja, yang ketiga ada konjungsi, yang keempat ada kata sifat, dan yang kelima ada kata benda. Baik, Ibu akan menjelaskan cara runtut pengertian daripada kelima ini. Yang pertama yakni kata ganti atau pronomina. Kata ganti merupakan yang pertama yakni kata ganti. Kaidah kebahasaan dalam drama yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialog seperti aku, saya, kami, kita, kamu. Kemudian ada menggunakan kata ganti orang ketiga yakni dia, beliau, ia, nya. Yang kedua menggunakan konjungsi waktu yakni sebelum, sekarang, setelah, itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga menggunakan kata kerja yakni kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat.
Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti ramai, berisik, baik, gagah, kuat. Baik, adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja Ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk tugas minggu depan, yakni carilah dan saksikan video drama melalui tayangan YouTube, lalu tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terjadi selama tayangan drama itu terjadi. Lalu dikumpulkan untuk minggu depan. Kau ngapain? Maukah kau mengambilkan air segelas untukku? Baik ayah, kau memang benar aku mempunyai seorang ayah. Apa perlunya aku menjadi anak suruhan kau? Waktu aku berumur 10 tahun. Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Kau Mayu, apakah kau menangis di sekolah rendah dulu? Nah, kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lalu. Dan kau pergi bersekolah hanya mengenakan pakaian yang robek dan tambalan sana sini. Semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.